Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi dari kelas 10 AKR 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Peralatan Kantor dalam Kegiatan Administrasi. Penggunaan peralatan kantor dibagi atas 4 bagian, yaitu 1. Pengertian peralatan kantor. Yang kedua, kegunaan peralatan atau perlengkapan kantor. Yang ketiga, jenis-jenis peralatan kantor. Dan yang keempat, memilih peralatan kantor. Dan peralatan kantor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralatan kantor merupakan media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, menurut Delinggi, peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai pegawai dan tata usaha. Dan yang ketiga, menurut Ensiklopedia Administrasi, peralatan kantor adalah segenap benda-benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri dari atas perabot kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Dan yang kedua, penggunaan peralatan atau perlengkapan kantor. Untuk 1, untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Dan yang kedua, untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas kantor. Dan yang ketiga, sebagai aset dan pelengkap kantor. Jenis-jenis peralatan kantor dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peralatan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan namanya, peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembar atau helai, misalnya kertas HPS, kertas folio bergaris, kertas kabur dan kertas stensil, formulir, kertas berkop, kertas buffalo, amplop, map, dan plastik transparan. Kedua, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk non-lembaran merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat, misalnya alat tulis kantor, pembuka surat, stempel, perlengkapan meja. Dan yang ketiga, peralatan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan, misalnya buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, peta kota-kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan kenangan, dan buku objek pariwisata. Berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya 1 atau beberapa kali pakai, tidak tahan lama dan harus diisi ulang, misalnya kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Dan yang kedua, barang tidak habis pakai adalah peralatan kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak harus dibeli dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1. Stapler, 2. Perforator atau pembolong kertas, pisau cutter, dan gunting. Dan yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas administrasi seperti himpunan, mencatat, serta mengolah bahan-bahan keterangan dalam upaya pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektronik, dan magnetik, misalnya laptop, mesin fotokopi, paper shader atau penghasil kertas, dan slide proyektor. Dan yang kedua, proses perabot kantor atau office furniture sama halnya dengan mesin kantor. Perabot kantor dibuat menunjang aktivitas kantor. Perabot kantor dibagi menjadi 2, yakni perabot berupa furnitur dan hiasan kantor. Selain bertujuan untuk membantu berjalan aktivitas kantor, perabot kantor juga berfungsi memperindah dekorasi dan suasana kantor. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya, misalnya meja dan kursi untuk pegawai kantor, sofa dan meja untuk tamu, rak buku dan lemari, piling kabinet penyimpanan dokumen, papan tulis, tempat penyimpanan uang, tempat majalah dan koran, meja resepsionis. 2. Hiasan kantor adalah benda-benda yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya gambar yang digantung, benda seni, vas bunga dan tanaman, bendera negara, hiasan meja,
alat penunjuk waktu, alat penerangan, dan alat dan penunjuk ruangan. Dan yang ketiga, memilih peralatan kantor. Dalam memilih kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan penggunaan peralatan kantor yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. 3. Memperhatikan dari segi aktivitas. 4. Peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Dan yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel.